Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Suhayati, Neneng Hamidah, dan Rika Mustika. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan pendidikan inklusi yaitu untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pertama, hambatan penglihatan atau tunanetra. Hambatan penglihatan atau tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Kedua, hambatan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Ketiga, hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata. Selanjutnya, hambatan gerak anggota tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak pada tulang, sendi, dan otot. Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot atau gangguan fungsi saraf otak. Hambatan sosial perilaku dan emosi atau tunalaras. Anak dengan gangguan perilaku atau tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat terjadi pada usia anak dan remaja. Sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, ini merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Hambatan lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 80 hingga 85. Terdapat hambatan berkesulitan belajar spesifik. Hambatan autis. Autis dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial. Terdapat model sekolah anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model segregasi atau sekolah khusus. Kedua, model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Ketiga, model mainstreaming atau pendidikan terpadu. Keempat, model pendidikan di rumah sakit atau di tempat perawatan. Kelima, model pendidikan inklusi. Disabilitas. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Terakhir, terdapat jenis-jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik. Kedua, disabilitas sensorik. Ketiga, disabilitas mental. Dan yang keempat, disabilitas intelektual. Demikian penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus dan anak disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum.